Halo, Woi, Wendy. Pak Mati belum masuk nih. Nah, lucu banget. Internet gue lagi lemot banget sih. BTW tadi tuh ada yang nanya, Ganti-ganti. kalau kalau diinvest sama orang terkaya, apa didukung sama orang terkaya di dunia, itu termasuk fundamental nggak sih katanya gitu. Nah, Yuk, Pak Mar sekali invite dulu, yuk. ini gue masukin. Tunggu Pak Mar ya, lebih asik. Gimana, Jok, kalau itu jawabannya, Jok? Pak Mar aja nanti, kayaknya lebih asik tuh kalau Pak Mar yang jawab. Pak Mar, Kenapa? tadi ada yang nanya Pak Mar, aku lihat yang tadi sebelumnya, ada yang nanya, Ah, kalau koinnya diinvest, bukan diinvest sih, kayak didukung sama orang terkaya di dunia, itu termasuk fundamental yang bagus nggak? Atau fundamental nggak gitu? oke. Itu namanya ngegoreng, bukannya fundamental itu. Itu sama Pom-pom ya? kayak si siapa? Kevin John atau si Kevin Billy itu dapat endorsement. Nah, itu dia tuh ceritanya tuh. Sama aja. Ya kan? Kalau Umpamanya nggak gue gini, dia. Pak. Kalau nggak konsep kedua. Kalau nggak konsep keduanya, Pak. Orang yang endorse itu sudah beli dulu, Pak. Beli dulu, mau endorse ke orang. Habis Ya, itu ya, harga naik, Gua dia dong, jual. Wen. Kayak gitu. Gua ya dong, Wen. begitulah. Dipet, Ya Wen, dipet. begitulah. Gua dong. Gitu. Iya kan? Ya begitulah Ya, kan? jadi Kan ya tahu kayak lah gitulah kurang ceritanya. lebih jawaban lah. Ya, Iya, makanya. Hmm. Oke. Tapi nggak apa-apa sama juga, tadi. nggak salah juga kayak gitu karena nggak ada aturannya kan, Ya, gitu. ayo Wen, jadi moderator Wen. Oke, nah kalau tadi kan ngomong fundamental ya. Sekarang, nah ini gue pertemukan paling banyak adalah orang tidak pernah menggunakan technical dalam menganalisa entry dan exit. Mereka hanya peduli mungkin karena dia bisa beggar gitu ya. Jadi mereka itu tidak peduli dengan yang namanya itu mereka mau buy di entry berapa. Kadang bingung juga kan antara mau lihat yang namanya buy belinya nanggung ya. Kevin tuh paling kesel kalau belinya nanggung nggak buy on breakout nggak buy on break buy on weakness itu jadinya membuat orang itu bingung mau kemana arahnya. Nah kalau Kevin sendiri, Vin, penting nggak sih punya analisa technical dalam cryptocurrency? Kalau kita mau beli, mau di invest lah, mau di trading lah, gimana, Vin? Oke. Jelas ya suara gue ya? Jelas, jelas, Jelas. clear. Aman? Jadi sebenarnya kalau menurut gue tuh sampai sekarang masih mikir kalau misalkan analisa teknikal itu lebih gampang dibanding analisa fundamental. Karena Yes, fundamental itu luas banget, susah betul, banget gitu ya. Kayak kita harus cek satu per satu, bahkan satu koin sama satu koin lagi bisa beda. Itu tuh susah banget. Tapi betul. kalau teknikal, menurut gue itu lebih gampang karena kita belajar sekali, terus kita bisa terapin di semua koin, kita bisa terapin di saham juga. Jadi itu pertama sih. Makanya kalau misalkan teman-teman di sini mau belajar, sebaiknya belajarnya dari technical dulu. Mungkin dibarengin lah sama fundamental. Memang dulu awalnya juga gue pikir fundamental dulu deh, baru nanti dari fundamental masuk ke technicalnya masing-masing. Cuma ternyata itu susah banget, belajarnya susah. Jadi sebaiknya kalau misalkan baru-baru belajar, coba sambil bareng, jangan cuma fundamental, tapi technicalnya juga. Jadi misalkan kalau misalkan nanti fundamentalnya kita susah, kita ketipu gitu ya sama fundamentalnya, at least ada technical yang bisa support analisa kita. Nah terus Mhm. tadi ngomongin soal buy on weakness, buy on breakout gitu ya. Gue tuh selalu dalam trading berusaha meminimalisir resiko. Jadi selalu jangan cuma pikirin cuannya, untungnya, tapi resikonya gimana supaya bisa minim. Nah, gimana cara minimalisir resiko? Biasanya gue nggak mau beli di kondisi yang nanggung. Misalkan sekarang di 8 harga koinnya, 8 USDT. Take profitnya di 10, supportnya bawahnya di 5. Artinya kan resikonya 3 USDT, 3 poin, rewardnya cuma 2. Nah ini yang gue bilang posisi nanggung. Kalau biasanya kalau kondisi begini, ya udah wait and see aja, uangnya simpan dulu aja di USDT. Jadi, kita nggak rugi apa-apa juga gitu kan. Seandainya dia turun, nggak apa-apa. Seandainya dia naik ke 10, ya baru kita beli nanti di 10. Kalau turun di 5, ya udah kita beli buy on weakness. Toh, uang kita nggak kemana-mana kan. Bentuknya asetnya tetap ada di USDT, belum kepake. Gue sih lebih ke arah sana sih. Kenapa gue nggak suka beli yang nanggung gitu. Gitu, Wen. Itu poinnya Oke, si Kevin sih karena benar kan banget sih.
Poinnya Kevin tuh bener banget sih. Kalau menurut gue juga mau nggak mau kita tuh sebagai investor harus ngerti technical loh, nggak bisa enggak loh. Yes. Ya kan, baik itu sebagai trader maupun sebagai investor ya. Yes. Kenapa? Kayak gue contohnya gue aja waktu marketnya koreksi, ya kan, itu gue tuh bener-bener memperhatikan yang namanya level support gitu. Gue sampai minta tolong si siapa, kalau nggak salah si Kevin, Handi atau siapa gitu ya. Gue bilang tolong dong liatin dong support 1, 2, 3-nya bener nggak? Gue udah bikin terus gue cross check gitu. Bener nggak ya begini? Ya oke. Ya udah akhirnya gue pasang beli di level-level bawah untuk gue average down. Dan kenapa gue mau average down? Contohnya BTC aja gitu. Gue ngelihat pada waktu itu tuh BTC nggak pernah tembus 30.000. Ya sampai kurang lebih di akhir-akhir Mei, Juni deh. Ya kan, itu baru dia tembus ke bawah ke 28.000. Tapi dia nggak pernah nyampe 25.000 kalau nggak salah. Jadi gue bilang dalam hati gue, ini kalau gue average down sampai ke titik umpamanya sekitar 30-an ribu atau 35.000, ini begitu marketnya rebound balik, ini pasti gue bakal dapat untung. Jadi apa yang gue lakukan? Ya udah, gue pasang beli kan. Gue ingat kok gue pernah cerita, gue pasangnya itu di bulan Mei, tanggal 23, itu baru ke eksekusi di tanggal 22 Juni. Jadi 1 bulan kemudian, karena gue pasang BTC di 28.000 pada waktu itu. Akhirnya gue berhasil melakukan average down. Dan sekarang baru gue buka lagi, artinya gue nggak trading tiap hari. Begitu gue buka lagi tuh, tadi malam tuh, ya gue terbelalak lah ngelihat angkanya udah begitu loncatnya. Jadi emang penting banget untuk tahu juga yang namanya technical. Kalau fundamental di coin, you need to do a lot of readings lah. Ya kan, you need to get a lot of resources, a lot of readings. Nggak gampang sih, nggak semudah kayak saham di Indonesia. Ya kan, tapi kalau yang namanya koin, kalau lo nggak aktif di komunitas di luar negeri, babak belur. Bener kata Kevin, lo mau masuk dari fundamental, babak belur. Ya kan, gitu. Gua aus, minum dulu ya. Ya Pak. Setidaknya sih ini ya, setidaknya ngerti lah yang namanya tren gitu kan. Terus ini lagi di support atau resisten, itu kan basic banget tuh. Itu yang paling penting juga sih. Kalau opsinya yang standar lah harus diketahui juga ya sebagai apa Kev? investor siapapun gitu sih. Menurut lo apa Kev? Kalau dari sisi teknikal yang paling penting harus diketahui oleh teman-teman apa aja Kev? Oh, kalau dari sisi teknikal pasti yang pertama itu support resisten ya. Support resisten itu yang tradisional ataupun yang dinamik. Yang pertama itu banget itu sih, itu perlu karena gini kan, teknikal itu kan sebenarnya kita mencoba memprediksi masa depan dengan kejadian historical. Kalau misalkan dulu sering mantul di 5, maka ada kemungkinan di masa depan pun di 5 akan mantul. Kenapa itu penting? Karena itu perilaku market kan. Jadi orang rame-rame, orang bakalan beli di harga 5. Karena semua orang ya ngelihat, oh di 5 mantul, ya udah ntar di 5 kita coba spec buy gitu ya. Kita coba beli, kita coba masuk, titip sendal gitu ya. Artinya semakin banyak orang yang percaya titik 5 adalah support, maka besar kemungkinannya nanti titik 5 akan terjadi pantulan juga di sana. Itu yang paling penting sih. Karena kan supply demand ya harga ini kan. Iya betul. Jadi support and resistance ya udah cukup ya, itu aja udah cukup sebenarnya ya. Ya menurut saya untuk awalnya basicnya itu aja udah bisa bikin cuan sih sebetulnya. Oke. Terus Kev, kalau coba deh kan tadi lu bilang ya, support dan resistance itu kan penting ya. Ya. Kev, coba lu kasih tahu deh, ciri-ciri kita itu mau bikin support dan resistance itu apa sih sebenarnya? Karena kalau nggak salah, gua kan itu kan ada ketentuannya ya, Kev ya. Iya, oke. Jadi gini sebetulnya technical itu saya nggak pernah berani bilang analisa saya lebih benar dibanding analisa orang lain, karena technical ini sangat-sangat kita bisa masukin unsur subjektivitas di situ. Mungkin orang lain bisa lihat bukan di 5, mungkin mereka lihat di 4, tapi saya ngelihatnya di 5 gitu ya. Ya, yang mana yang salah, yang mana yang benar nggak ada, semuanya benar. Karena titik tarikan garisnya tuh bisa berbeda antara satu orang. Tapi intinya gini, kita bisa menentukan itu support atau resisten, itu kuat atau itu lemah, tergantung dari kita lihat historicalnya. Berapa kali dia mantul di situ. Semakin banyak datanya, maka akan semakin bagus. Kan biasa statistik gitu kan ya. Kalau data yang kita dapat semakin banyak, maka kita bisa anggap data itu lebih akurat gitu ya, dibanding data yang lebih sedikit.
Mungkin kalau misalkan untuk support resisten, setidaknya saya akan ambil 2 sampai 3 minimal. Ketika ada 2 sampai 3 pantulan di situ, itu oke lah, bisa dibilang agak relatif kuat. Oke. Tapi biasanya nilainya nggak exact amount, mungkin bukan yang 5 pas. Tapi biasanya saya ranging mungkin dari jadi 5,2 sampai 4,8. Ada plus minusnya lah. Karena bisa jadi angka bulat itu kan biasanya jadi support resisten psikologis kan ya. Ya, Biasanya. ya. Mhm. Jadi kita ambil ranging juga atas bawahnya. Oke, jadi poinnya adalah kalau kita mau nentuin garis support dan resisten, yang kita mesti lihat adalah berapa kali suatu harga mengenai titik tertentu gitu ya, Kev ya? Ya, berapa kali dia mantul, entah mantul ke Ya. atas atau dia mantul ke bawah. Oke, Dari dan titik dan tertentu. itu harus minimum antara 2 sampai 3 kali gitu ya. Ya, betul. Nah, itu tuh buat teman-teman tuh, kalau menurut Kevin si ahli technical dia bilang bahwa paling penting tahu Enggak. support resisten, ya teman-teman mesti ngerti cara gambar support dan resisten. Gua memang jujur aja sih kebantu banget sih dengan ngerti yang namanya support dan resisten. Jadi ngambil keputusan kapan mau beli, kapan mau jual itu nggak pusing, nggak tergantung sama orang gitu. Bener banget tuh. Oke. Jadi kan istilahnya kan kita beli itu punya landasan gitu bahwa secara statistik kita itu tahu level buy-nya itu bisa di berapa bagusnya dan kita bisa tahu titik untuk kita jual itu di berapa sih sebenarnya gitu. Nah, ini kalau Iya, teman-teman yang mau tanya, teman-teman bisa masukin ke kolom Q&A ya, yang ada sebelah kanan bawah, teman-teman masuk di sana. Kalau teman-teman ngechat gini, nggak kebaca pasti. Gitu. yang mana sih kolom Q&A, yang mana sih gua kagak ngerti. Yang ada tanda Yang ada tanya Pak. itu, Pak. Oh, itu kolom Q&A. Ya. Oh, ada si Arvin Oke, juga, nah, Vin. Kemana aja lo? oke, jadi kan kalau sekarang kan kalau kita mau berinvestasi kan sebenarnya banyak teman-teman ini mungkin ada dua lah. Yang satu memang belum masuk nih, belum mencoba cryptocurrency, belum ngerti lah cryptocurrency itu apa, gitu ya. Terus kalau yang tipe 2 itu adalah sudah pernah masuk tapi malah nyangkut di atas dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini sekarang ini pola market itu seperti apa sih yang kita lihat kan memang secara harga sudah mulai naik ya. Sudah mulai naik, sudah mulai orang selalu ngomong itu kadang ada bahasa-bahasa yang aku kurang ini sih kurang oke ya, tapi ya udahlah semua orang punya bahasa-bahasa sendiri. Cuma kelihatan uptrend nggak sih sekarang dalam kondisi sekarang nih, Kejo atau Kevin sekarang lagi kondisi uptrend nggak kalau secara fundamental dan teknikalnya? Karena kan kalau fundamental nggak ada fit-nya nih, nggak ada fear-nya nih. Tapi teknikalnya juga mendukung ya, ada koreksi-koreksi tipis gitu. Tapi nggak tahu, coba pandangan kalian gimana sekarang? Teknikal dulu dong. Oh, technical dulu. Jadi gini, Ya. sebetulnya ya kalau kita tuh sebagai trader gitu ya, terutama ya, kita tuh jangan terlalu stuck gitu ya, jangan terlalu stuck sama apa yang terjadi sebelumnya. Kita tuh kemarin itu sebetulnya gue belajar dari bull run yang kemarin terakhir kencang itu, dia sempat turun. Sebenarnya turunnya itu udah kebaca dia akan bear dalam waktu singkat. Mungkin teman-teman yang ada di premium crypto juga sering banget tuh udah kita announce, bahkan dari BTC masih di 40.000 sekian kita udah lihat, oh ini inverted, ada head and shoulders nih, targetnya bisa ke bawah, bisa ke 30 ribuan. Saat breakdown sebetulnya itu saat yang tepat untuk kita kurangi posisi untuk yang trading. Ya, ya. Karena balik lagi menjaga ekuitas itu penting, karena ketika nanti minus biasanya balikinnya akan lebih susah kan, biasanya gitu. Terus kemudian pastinya akan ada mental lah ya, mental yang terganggu sebetulnya. Karena mungkin uang yang kita masukin cukup besar ke situ. Terus kalau sekarang kondisinya lagi naik begini, jangan dikira ini bull trap. Bull ya bull. Terserah mau nanti sampai kapan, mau sebentar atau panjang, naik ya naik. Jangan terlalu pusing nanti, oh beli di sekarang, udah kemahalan atau belum ya, karena BTC-nya sempat naik dari 28.000, sekarang di 46.000 kan. Terus kita takut gitu, ragu-ragu. Justru jangan kayak gitu. Masa pas turun kita denial itu down trap, itu bear, terus sekarang naik kita denial juga, bilang itu bull trap. Kalau kayak gitu nggak cuan-cuan jadinya. Sebenarnya kalau lagi naik, bahkan ingat loh dulu waktu di 40, waktu kemarin ya di 50.000 aja orang masih rebutan, BTC sampai ke 60.000, itu masih 20%. Sekarang masih di 20, masih di 46.000, ya masih oke. Dan memang trennya jangka pendeknya kan memang masih sangat bagus gitu ya, higher high higher low-nya rapih gitu, kelihatan pola reversalnya pun pas di bawah sebetulnya kelihatan. Kayak kemarin kan kita ngobrol tuh ya, banyak ngobrol sama teman-teman di premium, oh ETH double bottom,
Double bottom itu kan pola reversal. Setelah dia breakout, ya confirm bull itu secara teknikal. Kalau misalkan nanti mentally-nya gimana, ya itu pasti udah balik lagi ke masing-masing. Tapi intinya gini, ketika kemarin itu turun, terus turun 50%, 40%, menurut gua seandainya kita selamatin modal kita dan kita pindahin ke koin-koin yang lagi hype, yang lagi potensial, itu baliknya nggak susah. Betul. Karena kemarin juga tradingan kita returnnya berapa? 40% satu koin. Mungkin cuma berapa hari gitu kan? 30%, 40%. Kalau itu dikumpulin gitu ya, baliknya gampang lah harusnya. Setuju. Gitu sih. Emang gua bilang tuh gini ya, buat temen-temen tuh butuh mentor loh. Kalau mereka itu mau trading ya, kalau mereka mau trading itu butuh mentor gitu loh. Jadi nggak bisa dilepas sendiri. Itu tadi ada yang nanya, Kev, kalau Ya. ngebahas technical itu pakai time frame berapa? Oh, oke. Biasanya kalau di koin, saya pakai maksimal untuk baca tren itu 4 jam. Jadi candlestick 4 jam itu untuk baca tren, lihat trennya apakah uptrend atau enggak, higher high, higher low-nya. Baru untuk menentukan titik entry-nya, biasanya saya turun sampai ke 15 menit. Kenapa? Karena koin ini kan sangat-sangat ketika dia lagi volatile, dia volatile sekali. Tapi ketika dia agak tertinggal, ya dia agak ketinggalan. Kayak BTC ditinggalin sama Luna, sama Alice gitu kan. BTC nggak kelihatan tuh di 4 jamnya. Kita harus turun untuk cari titik entry-nya tuh sampai ke 15 menit. Itu sih. Tapi trennya tetap dilihat dari 4 jam. Oke, itu jawabannya ya Ini Pak ya, teman-teman kalau saya lihat ya, ini sih kalau saya lihat ya, kemarin kan si Kevin sempat confirm kalau ETH itu double bottom ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu, setelah double bottom, itu cuma butuh 26 hari Pak untuk mendapatkan return kurang lebih 84%. Dalam waktu 26 hari Pak. Kalau ngambil di titik double bottom yang keduanya ya. Jadi dari situ udah kelihatannya langsung naik ke 84%. Itu lumayan banget kan buat teman-teman yang bisa ngambil di harga segitu gitu loh. Nah, makanya sebenarnya technical ini sangat membantu gitu ya. Apa yang oleh Kevin tadi, teman-teman boleh catat tuh. Boleh catat dan sebagai acuan teman-teman dalam mau masuk ataupun mau keluar gitu kan. Target-target selanjutnya kan bisa dilihat dari resistennya gitu ya. Contoh, kemarin apa aja yang ATH yuk? Apa aja yuk? Luna. Luna, TH, Luna. ini ada lagi OTW nih, on the way, breakout. Terus si Dot juga ya tadi ya? Ya Dot, almost. Ya. Ya, banyak banget yang lagi ini. Bahkan aksi juga kemarin aku dapat aksi 300% kurang lebih. Terus ya banyak banget yang ATH. Dan tadi kan mungkin aku mau nambahin deh. Kan ada yang ini ya, tadi nanya sekarang itu udah reversal ya. Terutama soal masalah kemarin kan yang sempat turun lagi tuh yang pas GBTC unlock. Simple. Pas GBTC unlock kemarin kita udah umumin juga kan ke grup kita bahwa ini kita save ke cash dulu ya money-nya gitu kan. Nah, habis itu kita bakal join lagi pas tanggal 21 atau 22 Juli gitu kan. Nah, terus kita masuk sana kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal ya sampai hari ini harganya ya. Let's say kalau kemarin kalian turun sekitar 70% atau 50% lah, 50% yang paling ini lah, 50% misalnya. Nah, kalau kalian jual kemarin misalnya, memang maksudnya pas yang anak-anak di grup itu kan jual pas di BTC Unlock, terus buy-nya pas tanggal 21 lagi kan kemarin ya. Nah, secara total kalau bisa didapetin misalnya kayak ETH dari kemarin yang pas di BTC Unlock tanggal 21 itu sampai sekarang kenaikannya sekitar 87%. Kalau kalian beli lagi pas di bawah lagi kemarin, berarti kan secara nggak langsung hasil dari yang sisa kemarin itu udah naik 87% tuh. Terus kalau ada itu udah 100% malah dari kalau kita beli pas dia di bawah kemarin. Gitu. Terus ya intinya kalau udah sampai di atas 50%, 100%, apakah itu masih bull trap atau gimana? Ya selama cuan sih gue nggak masalah sih. Yang penting gue cuan aja, gue nggak masalah dengan bull trap atau apalah itu. Gitu. Kalau gue tuh gini, sebenarnya gue udah bolak-balik postingin di story ya sama teman-teman tuh gue udah bolak-balik postingin di story. Yang namanya pola harga itu sama banget antara tahun 2017 dengan tahun 2021. Itu sama banget pola harganya gitu loh. Ya kan, cuma kan kita nih udah kemakan isu masalah Cina ngeban kripto lah, apa Elon Musk lah, segala macem diomongin segala macem gitu kan. Buang-buang waktu kita gitu, akhirnya malah kitanya sendiri yang kejeblos, ya kan. Jadi gue bilang, coba dah teman-teman rajin-rajin baca, rajin-rajin lihat informasi, cari informasi.
dan benar-benar pelajari informasinya. Jadi nggak kemakan sama berita-berita yang sifatnya tuh spekulatif gitu. Nih ada yang minta saran nih, kok minta saran masukan dong bagi yang suka nahan minus gak mau CL dan malah berakhir minus gede banget. Makasih kok. Mr. Jack 976, lu kawin sama kripto, apa lu kawin sama saham, apa lu kawin sama cewek? Kalau lu sama kripto sama saham, ya lu nggak usah pakai tahan-tahanan. Makanya tadi saya bilang kan targetnya itu mau apa, mau trading, apa mau invest. Kalau trading tadi Kevin udah kasih tahu, belajar risk reward ratio, lo mau menang berapa, mau kalah berapa. Begitu udah kena kalah ya cut aja. Ya kan, lo kawin sama kripto juga nggak bakal beranak, nggak bakal ngapa-ngapain, ada bikin lo tambah susah. Tuh makanya minusnya jadi gede, benar nggak? Jadi udah nggak usah ada ikatan batin gitu antara kita sama investasi. Ya kan, pokoknya tentukan, yang penting ikatan batin kita tuh sebenarnya adalah buat teman-teman juga yang lain. Ikatan batin kita itu sebenarnya adalah antara kita dengan trading plan kita, dengan investment plan kita, itu caranya. Dan harus berbesar hati gitu, ya kan. Kayak kemarin juga salah satu follower gue nanya, Pak, gue bingung nih, gue mesti gimana, udah minus 10 juta. Gue cuma ngomong begini, Pak, itu minus 10 juta mah gampang baliknya kalau Bapak ngerti, gue bilang kayak gitu. Dan kalau Bapak mau. Kan faktanya tuh nih teman-teman gue udah pada bisa kasih untung 30%, 40% di grup, ya kan. Nyari kan gampang jadinya sebenarnya, asal kitanya memang niat mau. Kalau udah bicara niat, pasti kita mau belajar, pasti kita juga mau stick sama trading plan kita gitu. Ya kan? Benar nggak? Kalau lu nggak punya trading plan atau investment plan mah percuma, mau ngomong kayak apa juga percuma gitu. Saya juga emang kagak cut loss itu urusan kripto. Apa yang gue lakukan ya, gue sih karena jangka panjang ya, jadi gue nggak cut loss, yang ada gue average down terus, bodo amat, minggu ini average down, minggu depannya average down lagi, bodo amat, ya kan, karena pola gue kan jangka panjang. Nah kalau mau polanya trading, udah kena rugi, kita tentuin gue pokoknya cuma terima rugi 5%, ya udah cut aja. Kalau ruginya udah 7%, ngapain nungguin lagi, ya kan, gitu. Ya itu sih dari Terus saya. cari barang lain ya Pak ya. Terus cari barang lain Kan, Pak untuk recovery-nya ya. iya gitu, ya kan. Lo kalau umpamanya susah cari barang sendiri, teman-teman gue bikin grup nih, lo boleh deh kontak mereka tuh, kontak si Wendy tuh buat daftar-daftar di grup tuh, ya. Nah ini Sama ada dari, ya, tadi kan sempat ngomong Bapak investasi jangka panjang ya, terus flash down terus kan kalau dia turun kan. Nah, kasusnya gimana nih kalau ya kan takutnya teman-teman ngikut secara flash down aja tapi nggak tahu tentang produknya kan. Nah, maksudnya Bapak kenapa sih berani untuk flash down gitu? Contohnya kayak Doge, entah orang malah mikir gue flash down aja terus gitu. Itu gimana Pak? ya kalau Doge kan begini, kalau ini contohnya kita pakai kasusnya Doge aja, karena Doge ini kan klasik banget case-nya, benar nggak? Di Ya. awal itu memang itu koin dibuat untuk meme doang, untuk fun doang, nggak ada tujuannya sama sekali gitu kan. Nah tahu-tahu nih si Mr. Elon Musk, si jagoan kelas 3 ini masuk, dia goreng Doge kan, akhirnya dia naik. Gitu. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh si Elon Musk itu nggak cuma sebatas goreng, dia itu mau ngejadiin Doge itu sebagai alat untuk transaksi. Ya kan? Nah, ini udah bolak-balik gua posting di IG story gua kok. Bolak-balik kok sampai gua ada post satu toko, dia bilang Bitcoin accepted here, di bawahnya ada tulisan Dogecoin accepted here. Jadi Doge itu mau dipakai sebagai alat untuk bertransaksi. Ya kan? Cuma kan butuh yang namanya upgrade system, benar nggak Jo? Jadi butuh Betul. waktu gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kalau umpamanya lo mau invest di Doge, apa yang lo harus lakukan? Ya lo kudu sabar aja. Gitu, soalnya kan apa nih yang teman-teman perlu ngerti ya secara fundamental nih, gua rangkumin aja supaya nggak bingung. Ini yang namanya cryptocurrency itu kita ada di posisi di mana kita itu masih early adopters, masih awal banget gitu. Iya kan? Jadi gua kasih contoh satu, ETH. ETH itu nanti kalau ETH 2.0-nya udah tereksekusi, sudah dipakai, bakal ada kripto yang mati. Apa? Ya Matic atau Polygon itu yang bakal mati. Kenapa? Karena Matic sama Polygon itu sekarang ada untuk kasih alternatif kepada crypto user. Kalau lu mau transaksi pakai basisnya ETH, nih gue kasih yang murah jalurnya. Nah, nanti begitu ETH 2.0 itu udah keluar, otomatis cost-nya bertransaksi di jalurnya ETH itu turun 90%, ya selesai lah Polygon sama Matic.
Nah, jadi hal-hal kayak begini nih akan terus terjadi sampai nanti gitu, sampai suatu ketika tuh kripto tuh udah bener-bener settle, which is God knows when gitu, ya kan? Nah, makanya dari awal gue selalu bilang gue nggak mau main-main sama koin yang unlimited. Konsekuensi gue main di koin yang unlimited supply itu adalah begitu ada upgrade teknologi mati kita, Ya. ya kan? Dan yang namanya koin unlimited itu pasti harus mau tidak mau upgrade teknologi, pasti. Kalau yang limited supply, kayak BTC, ngapain dia upgrade teknologi? Nah, sistemnya dia memang udah dibangun untuk transaksi 21 juta koin, ya kan? Paling sekarang yang diributin sama si Elon Musk itu adalah, oh, lu nggak green energy. The heck with Ya. green energy, man. Iya kan? Sekarang kalau lo mau bikin itu sebagai green energy, lo bikin mining proses, ya kan? Terus udah gitu sebelah lo bikin itu mining prosesnya di sampingnya danau, terus lo bikin yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Udah kan? Jadi green energy, bener nggak? Iya kan? Nah, gitu aja. Kok pakai ribet? Nah, jadi Betul, itulah betul. kenapa benar Ya, jadi pertanyaan itu benar banget gitu, ya. Oke, sorry, silakan. ya, paling gue tambahin mengenai ini ya. Jadi intinya itu ketika teman-teman mau investasi jangka panjang dan mau investasi even sampai efek down, teman-teman harus tahu banget tentang bisnisnya juga dan fundamentalnya sih. Karena kalau enggak, kayak contohnya tadi mungkin sempat dimention ya mengenai Matic juga itu jadi salah satu poin juga sih. Maksudnya Matic itu kan mencoba men-solve masalah gas fee yang mahal di Ethereum dan kecepatan dalam transaksinya kan gitu. Nah, jadi pada saat ini aja Ethereum sedang mengupgrade sistemnya supaya bisa proof of stake di Ethereum. And then di Ethereum 2.0 itu dia bakal ngebuat dia sudah punya sistemnya juga dan yang dimana di layer 2-nya itu disebut dengan plasma. Nah, tujuan dari Matic itu sebenarnya adalah nge-solve masalah yang saat ini terjadi di Ethereum, tetapi Ethereum sedang memikirkan itu untuk nge-solve-nya gitu. Jadi itu salah satu kenapa secara investasi aku nggak untuk saat ini aku belum memilih Matic. Mungkin sampai dia ketemu inovasi yang ini, jadi untuk investasi aku bisa ke sana. Itu. Karena kalau gitu kan aku mikirnya kalau investasi kan berarti jangka panjang. Kalau jangka panjangnya kalau kita lihat seperti itu kan berarti ada bahaya lah gitu. Tapi kalau trading kalau dia ada money flow ya kenapa aku gak masuk buat trading aja kayak gitu sih. Apa benar? Jadi Iya, benar. itu Nah, itu jadi itu tadi ada Pak James tuh bilang berarti yang upgrade teknologi nggak bagus ya. Kita mesti lihat tujuan koin tersebut itu upgrade teknologinya untuk apa dulu gitu ya. Tapi yang pasti gini Pak James, yang kita harus fokus itu teman-teman nih kalau dari sisi fundamental ya, kalau kalau dari sisi fundamental gua kasih masukan sedikit. Buat gua tuh sebenarnya gini, yang penting lulu pada itu fokus aja di koin-koin yang udah masuk ke dalam kategori blue chip ya, itu yang jadi acuan. Pengembangan teknologi di blue chip itu akan mempengaruhi pengembangan teknologi di koin-koin bawahnya. Yang non blue chip, yang growth coin sama yang koin micinnya. Itu akan mempengaruhi. Jadi lihat aja nih yang 4 gede, 3 gede dulu deh, ya kan? Ada mau masuk tuh jadi blue chip tuh. Ya kan? BTC, ya, ETH, CNB. Nanti soon ada. Mudah-mudahan XRP juga bisa masuk tuh jadi blue chip. Karena mereka kan punya teknologi sendiri. Ya udah perhatiin itu aja. Kalau kita udah ngerti teknologi blockchain-nya, terus udah gitu pengembangan mau ke arah mana, tinggal itu yang perintil-perintilan ke bawahnya pasti ngikutin. Ya kan? Nah itu ceritanya kalau buat saya sih. oke. Teman-teman ini kan ada lumayan banyak nih questionnya sekarang. Nah kita jawab satu-satu ya yang di dalam box question. Coba diklik aja, Yang Jo. Diklik aja, Jo. Diklik aja. untuk Biar ini yang kelihatan. pertama ya. Kohandi udah foto-foto kita belum? Make sure muka kita Udah, Pak, keren. banyak tuh. Udah Pak, banyak tuh Pak. Nah Lagi itu dong, pertama tuh. Oh lagi tuh Han, ayo Han, lagi Han. Aduh. Oke, sip. Kan kita Oh, juga udah Ambilin, di Jo. ya ulang ya. Ambilin, Jo. Ini hubungan volume dengan naik turunnya harga gimana Kak? Nah, Wah, Kevin Willy, Kevin tuh. Oke, jadi gini, volume itu nggak berhubungan langsung dengan naik turunnya harga. Yang berhubungan langsung dengan naik turunnya harga itu adalah supply demand, jumlah berapa supply, berapa demand. Tapi volume ini akan sangat berpengaruh ketika dia menembus support atau dia breakout resisten. Ya, betul. Jadi semakin besar volumenya saat dia berhasil menembus, maka kita semakin yakin, confirm kalau memang
banyak orang yang percaya dan jadinya banyak orang yang melakukan transaksi, makanya volumenya naik. Nah, itu yang mengkonfirmasi sih. Tapi sebetulnya volume kecil harganya naik bisa banget, asalkan karena ingat loh, harga naik itu bukan belum tentu karena banyak yang mau beli, bisa aja karena nggak ada yang jual. Nggak ada yang mau jual, ya benar. nggak ada yang mau jual, tapi harga bisa naik, tapi nanti akan kelihatan volumenya kecil. Jadi karena transaksi yang dilakukan sedikit kan, makanya volumenya kecil. Tapi ketika naik dengan volume, artinya banyak yang mau beli, banyak transaksi yang terjadi, dan menang yang mau beli. Makanya itu lebih bagus. Biasanya kenaikan dengan volume itu yang kita lihat. Lalu kalau turun dengan volume, itu yang kita paling hindari. Itu sih. Oke. Turun dengan volume ya, Thank you. itu yang harus hati-hati ya. Turun dengan volume, ya. Breakdown support dengan volume, itu artinya kayak banyak yang jual gitu loh, panic sell jadinya. Ya, oke. Thank you, Vin, jawabannya, Vin. Nah, itu terus berikutnya kita coba lagi ya. Ini yang berikutnya itu AXS menurut saya teknikalnya menarik. Any insight? Aduh, ayo buka laptop dulu. Itu sambil dicek dulu ya, bro. Kita coba ke question yang lain ya. Nggak apa-apa, Jo. Mau langsung dijawab juga nggak apa-apa. Langsung aja. Bisa ya? Siap. Langsung bisa. AXS sekarang ini bagus ya. AXS ini lagi bagus banget. Biasanya kalau tren yang kayak gini kita super bull lah ya. Apalagi pas kenaikannya mulai dari akhir Juni, di awal Juli itu kenaikannya dengan volume yang sangat-sangat tinggi. Dan kalau teman-teman lihat, biasanya setelah kenaikan yang tinggi, dia akan ada retrace gitu ya. Dia akan sideways, tapi dengan volume yang relatif lebih rendah. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan, sekarang volumenya sudah berkurang dibanding kenaikan di awal Juli. Jadi harus lebih hati-hati sih, harus lebih hati-hati ketika udah mau entry di sekarang. Karena pola pikirnya gini, kita entry di sekarang di harga 68, tapi ada orang yang punya barang di harga 3. Harga sekarang sudah 20 kali lipat. Nah, sekarang apakah mereka akan jual? Bisa jadi tetap harus hati-hati ketika mau ngejar koin yang seperti ini, silahkan, karena masih sangat bull, tapi tolong dijaga dengan fitur OCO-nya. Jadi ketika dia turun, tembus support, itu dilepas dulu aja, supaya nggak terlalu tarik ke bawah. Gitu. Tapi sekarang fasenya lagi bullish banget kok. Oke. Axis itu apa sih, teknologinya apa sih? Kev? Game, Pak. Itu gaming, crypto gaming. Jadi jadi dia ada punya pet gitu, monster. Nah, satu monsternya itu sekarang aja bisa sampai jutaan, Pak. Nah, di grup kita tuh ada yang main tuh, satu petnya tuh bisa 6 juta, 7 jutaan, 8 juta, bahkan lebih gitu. Dan sekali main itu butuh 3 pet, Pak. Jadi lumayan ya modalnya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke question berikutnya. Ya, aksi Bro Kojin. Oke, Kojin itu siapa nih? Boleh tanya bagaimana prospek jangka panjang? Ini kayaknya saya nih. Oke. Prospek jangka panjangnya Doge ya. Doge itu pada dasarnya berawal dari koin yang tidak ada fundamental, meme, terus ini digerakin sama komunitas kalau aku bilang ya. Nah, saat ini yang bisa kita ketahui bahwa Doge itu sudah bisa dilakukan untuk pembayaran untuk beberapa shop lah atau store gitu ya. Ada yang sudah menerima gitu. Nah, tapi kalau ditanya secara fundamental bisnis di perusahaan itu belum ada gitu loh. Cuman para komunitas tuh ada menggerak-gerakkan ini, maksudnya memberikan ide gitu. Kayak contohnya tahun depan awal itu si Elon bakal meluncurkan roket dengan membawa nama Doge gitu sih. Nah, itu salah satu mungkin dari gerakan komunitasnya ya. Tapi secara fundamental, secara bisnis, dari sisi kayak dia kan bukan company kan, tapi dari komunitas ke komunitas lah. Jadi ya mungkin tidak sebesar seperti kayak Cardano atau BNB dan mungkin Ethereum yang memang jangka panjangnya itu sangat ya secara bisnisnya ada semua dan dia juga punya roadmap gitu sih. Jadi itu salah satu yang penting dalam maksudnya yang investasinya yang jangka panjangnya seperti itu sih. Gitu. Kalau Doge tuh kayaknya kurang sih untuk jangka panjang kalau aku. Gini.
Ah, Gini, kalau di Doge itu teman-teman harus perhatikan dulu story-nya seperti apa. Ya. Doge atau Dogecoin ini diciptakan pada awalnya oleh dua orang. Dua orang yang berteman, mereka kerjain ini. Dengan tujuan apa? Pertama, pada saat awal Bitcoin muncul dengan algoritma SH256, dia bikin sendiri. Ya, kayaknya istilahnya, gue bikin sendiri, kayak Kejo bikin token sendiri gitu loh. Tapi ya mereka lebih canggih gitu ya, mereka udah ngerti codingannya. Eh Mereka kayak istilahnya tuh bikin sendiri, terus akhirnya jadi yang namanya itu Dogecoin. Gambarnya pun anjing Shiba. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk memang untuk main-main aja dan iseng jadinya. Dulu harganya cuma puluhan rupiah gitu kan. Nah, dari situ kita lihat dulu supply and demand-nya. Supply and demand-nya itu adalah unlimited supply, tidak ada batasan supply-nya. Bisa bertambah terus. Nah, pertanyaannya berapa banyak? Teman-teman ngecek berapa banyak Dogecoin yang keluar dalam waktu sehari atau 1 menit lah. Satu harinya itu sekitar 14.400.000 Dogecoin. Itu banyak banget kan? Nah, itu yang sebenarnya kita bisa bilang kalau apakah untuk investasi baik banget. Ya kalau aku pribadi, ya enggak lah. Kita hanya memanfaatkan hype-nya doang. Kalau memang ada sebuah pom-poman, ya teman-teman boleh ikut nggak? Boleh aja. Cuma tahu nggak kapan keluar dan kapan masuknya, kapan keluarnya, teman-teman tahu nggak? Istilahnya teman-teman harus belajar lebih banyak lagi gitu ya. Supaya teman-teman tahu kira-kira teman-teman itu berinvestasi di koin yang seperti apa. Gitu loh. nggak Lanjut, Jo. apa-apa. Itu mah keren kok Doge. Kalau gue bilang sih Doge mah kenceng lah. Nanti coba aja. Lah buktinya Ya, dari 2.500 bisa balik lagi ke 4.400, betul. 4.700. Kalau koin itu nggak ada value-nya mah nggak bakal balik. Komunitasnya kuat banget, Pak. Wah, nih komunitasnya kuat. Gue sampai pasang VPN gara-gara gue mau ikut Reddit. Oke. Yuk kita next question yuk. Ini. Mau nanya koin juga boleh. Ya, Ada yang mau tuh, nanya silakan ke box question ya, teman-teman. Iya, yang nanya Ini. box question teman-teman. Kevin. Yes. Halo Koko semua, untuk day trade, swing trades, sama scalping di kripto lebih baik pakai time frame berapa? Oke, kalau swing pakai 4 jam atau 1 jam. Tapi kalau fast trade turun sampai ke 15 menit. Tapi kalau untuk scalping itu mesti turun lagi. Mungkin bisa lihat 1 menit atau 5 menit. Oke, harusnya udah cukup menjawab ya. Next ya, teman-teman tanya di kolom komentar ya, di kolom question. Soalnya banyak banget chatnya, jadi takut ketinggalan. Berikutnya, koin apa yang bagus untuk masuk sekarang? Thanks. Gue gak berani kompom nih, gak berani ngomong masuk kemana. Tapi yang bisa gue kasih tahu mungkin ini ya, kondisi saat ini ya market ya. Saat ini ada lagi di kondisi di resistnya ATH lah gitu. Jadi kalau sampai dia breakout di ATH-nya, mungkin boleh di situ ya mungkin ngacir ya mungkin gitu kan. Terus aku coba kasih story juga ya. Nah, ada juga smart contract-nya bakal muncul di 12 September. Terus ada si Alice, itu katanya akhir bulan itu bakal beta ada beta gamenya. Nah, mungkin itu story-nya. Terus ya kurang lebih itu sih. Tapi kalau aku bilang saat ini harganya masih murah-murah sih. Karena kita masih baru banget, maksudnya kripto tuh masih baru banget dikenal gitu sih. Jadi I think ya masih kalau untuk investment boleh lah gitu. Tapi ya tetap harus do your own research sih. Itu teman-teman. Oke. Tapi ada teman-teman lain mau jawab? Mungkin kalau secara teknikal ya, mungkin gue bisa ada share 2 koin ya. Jadi ada CHR. CHR itu lagi bikin cup and handle. Mungkin sekarang lagi di dekat-dekat breakout point-nya. Bisa dipantau juga. Sama satu lagi BAL. BAL itu lagi bikin double bottom juga di time frame 4 jamnya. Upside-nya lumayan karena dia punya cup and handle-nya atau double bottom-nya range-nya lumayan besar. Cuma nanti harus dilihat lagi. Memang kelihatannya sih oke sih karena pas di dekat-dekat resistnya udah ada volume yang lebih tinggi juga. Mungkin 2 itu. Ya, Di Indodax mungkin ada Kev. Di Indodax. Di BAL ada Pak, di Indodax. BAL ada, CHR nggak ada. Sama Nah, tambahin aja soal CHR tadi, CHR itu sebuah blockchain game. Nah, yang dimana Alice tuh menggunakan CHR. Jadi
baik itu CHR atau baik itu alis, kalau dia lagi POM dan cukup tinggi, itu harusnya saling berdampak sih. Jadi ya CHR good dan alis juga mestinya sama-samain kok. Oke. Gitu teman-teman. Next question ya. Nah, si Kevin lagi nih, kripto udah masuk fase uptrend belum? Dari Deska. Nah, ini Deska tukang gambar, dia mah nggak nanya. Gimana sih? Pakai nanya lagi. Oke, mungkin kalau kripto secara keseluruhan pastinya kita akan punya jawaban yang berbeda ya, karena kripto ini juga ada sektor-sektornya. Kayak contohnya yang NFT gaming itu udah sangat-sangat bull sebetulnya. Bahkan dari sebelum BTC-nya mulai naik pun kripto Alice itu Axie itu udah bull banget. Makanya sebaiknya kita masuk ke koin-koin yang relatively secara sektoral lagi naik. Ya, tapi kalau misalkan dilihat secara tren besarnya, itu koin-koin besar seperti BNB, ETH, atau BTC, minornya sudah balik uptrend lagi. Tinggal kita lihat nanti dia berhasil breakout si high sebelumnya, yang kemarin pas bull run itu, baru kita bisa lihat dia major akan bikin strong uptrend lagi. Mungkin yang duluan malah ada ya, karena yang udah dekat-dekat all time high itu malah ada duluan dibanding BNB atau BTC itu yang itu masih cukup ada upside lah ya ke all time high-nya. Itu pasti ada sesuatu sih ada. Kita secara teknikal seandainya gua nggak ngerti fundamentalnya pun pasti gua akan melihat ada ini sebagai koin yang menarik karena ada sesuatu. Buktinya koin-koin besar aja belum jalan tapi dia udah jalan duluan. Itu yang bisa jadi salah satu indikator. Jadi secara keseluruhan udah lumayan bull lah, apalagi untuk koin-koin tertentu yang lagi hype. Mungkin kalau misalkan koin-koin besar itu masih minor bull lah, belum major trendnya belum balik lagi ke bull. Itu kan kalau kita bicara industrinya itu kan ada macam-macam ya. Ada NFT, ada DeFi, ada IoT, Internet of Things, kan ada yang lain-lainnya. Nah sekarang itu kalau gue ngelihatnya yang lagi ngetop banget itu adalah NFT. Which is ini sebenarnya gue udah teriak-teriak dari 2-3 bulan yang lalu waktu marketnya lagi koreksi. Pasti NFT bakal jalan. Sekarang gue teriak di lagi CH juga. teman-teman. Ya kan, di CH juga begitu. Nih sekarang gue teriak lagi sama teman-teman. Next yang bakal jalan adalah DeFi. Coba lu perhatiin koin-koin DeFi. Ya. Thank you Pak Mat dan Kevin. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini kayaknya yang bisa jawab tuh si Kevin juga nih. Kok mau nanya ilmu teknikal sama ilmu astrologi emang ada pengaruh ya? Gimana nih cara jawabnya? Ya, mungkin gue akan jawab dengan sedikit diplomatis ya, karena gue nggak mendalami astrologi gimana dan gue nggak bersertifikat di situ untuk ngomong banyak. Tapi intinya gini, astrologi itu kita membaca juga statistik sebetulnya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu kita coba hubungkan dengan apa yang terjadi di astro. Nanti ketika misalkan peluangnya secara persentase lebih besar untuk naik, maka kita bisa asumsikan kalau misalkan terjadi gejala astro A contohnya, kalau dulu naik berarti ada kemungkinan besar di masa depan juga akan naik. Itu bisa aja sih sebetulnya, karena lagi-lagi balik lagi itu kita research, kita ambil data statistik masa lalu untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Kurang lebih kayak begitu sih kalau yang gue paham soal astro. Oke. Kita pick satu terakhir Jo. Sebelum kita tutup. Pertanyaan ya? Masih banyak kan? Tapi masih banyak banget Lanjut pertanyaannya nih. Masih banyak Lanjut banget aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nanggung aja ya, nanggung nih. Nggak apa-apa. Pak Mar ada pertanyaan buat Pak Mar nih. Pilih-pilih aja. Ya. Pak Mar, menurut Bapak kripto mana yang akan terpilih sebagai mata uang tunggal dunia? Karena arahnya akan ada satu mata uang dunia nantinya. Terima kasih. Gimana dijawabnya Pak? Ya kalau buat saya sih nggak mungkin yang namanya cryptocurrency, apalagi yang limited supply itu jadi mata uang, itu udah nggak mungkin lah, udah pasti nggak mungkin, ya kan? Karena kenapa? Yang limited supply itu pasti harganya akan naik terus kalau demand-nya tumbuh terus. Jadi repot kalau itu dijadiin mata uang. Yang bisa itu adalah koin-koin yang sifatnya unlimited. Cuma gini loh,
Kalau kita bicara mata uang itu kan dihitung berdasarkan fundamental atau kondisi makroekonomi dari suatu negara, ya kan? Nah, kalau kripto ini kan sebenarnya tidak mengacu kepada makroekonomi suatu negara. Jadi ini sebenarnya hanya sebagai alat perdagangan. Kalau yang saya lihat ya, yang saya lihat itu sebenarnya yang sudah terjadi sekarang di kayak Doge, di kayak BTC dan lain sebagainya itu adalah yang maksimum kripto bisa lakukan. Jadi kripto itu bisa dijadiin alat transaksi tapi bukan yang sifatnya massal. Itu sih kalau buat aku. Oke. Ya kalau Kamis bisa lah, si Kenzo kan ngomong nih, Kamis bisa jadiin alat transaksi di film-film bokep yang lu tonton ya bro. Gak mungkin di tempat umum. Ya, oke. Iya. Jadi gitu Oke, Pak Samuel aku Winot. oke. Berikutnya pertanyaannya kayak aku mau jawabnya ini. My DeFi Pet prospeknya ke depannya bagaimana? Nah, ini pas di grup aku kasih tahu ke anak-anak dan sampai sekarang masih profit itu. Jadi My DeFi Pet itu prospeknya kalau aku bilang masih jauh, lagi bagus. So far juga My DeFi Pet gamenya itu masih banyak yang belum di ini ya, belum di launch gitu kan, yang fitur-fiturnya seperti play to earn-nya itu belum, NFT-nya belum ada. Jadi once itu ada, itu bakal selalu memberi impact harusnya di harga. Tapi di lain hal yang perlu kalian teman-teman pahami adalah MyDeFi belum masuk ke exchanger besar di exchanger besar lah itu. Salah satunya seperti Binance. Jadi secara potensial yang umumnya seperti yang koin-koin kan umumnya kalau udah masuk ke exchanger gede pasti ini ya pada terbang ya. Nah, jadi ya secara yang terjadi selama ini seperti itu, yang mungkin kalau ngomongin prospek kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Itu. Lanjut. DeFi Pet ini di pet ya maksudnya Jo? Ya bro, di pet bro, yang di BSC. Ya. Lanjut mungkin oke, ini kayaknya juga menarik nih. Kalau mau buat NFT community, mana yang paling kuat selain BSC? BC itu apa ya? Saya tahu kan? Binance Chain. Tadi aku kira sama BSC yang tengah disini dekat. Apa bro? Ya paling itu di mana maksudnya BSC kan. Mungkin skip dulu ya. Tapi Itu si mungkin Pak skip dulu Franky. teman-teman yang Bro Franky. Boleh mungkin dijelasin apa di ini lagi pertanyaannya mungkin. Oke, lanjut dulu. Ini buat si Kevin. Blockchain, Halo bro, VC blockchain. masuk saat lonjakan volume itu. Masuk saat lonjakan volume itu bagaimana ya? Ada tips lihat chart seperti apa atau time frame-nya? Oke. Pendek. Jadi ketika kita mau masuk ke mau memutuskan untuk masuk atau confirm dengan volume, kita harus compare dengan volume rata-rata sebelumnya. Ya makanya kita kalau lihat, kita kan selalu lihat misalkan kita pakai time frame 15 menit gitu ya contohnya, kita harus lihat apakah terjadi peningkatan volume yang signifikan atau enggak. Ketika kita mau memutuskan masuk, kita harus compare juga dengan contohnya mungkin 50-60 candle terakhir. Nah, makanya ada satu indikator yang namanya VWMA ya, volume moving average. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Volumenya berapa secara rata-rata? Mungkin VWMA 60, berarti 60 volume terakhir tuh berapa rata-ratanya. Kalau misalkan kita spike-nya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada rata-rata 100 atau 200 volume terakhir, itu boleh confirm kalau misalkan penembusannya cukup lagi masuk itu lebih pasti terjadi banyak sekali. Itu sih. Ya, yang dilihat ya. Yang dipakai ya. Iya, betul. Biasanya kalau untuk ngetes spike gitu kita turun pasti turun mungkin di bawah 15 menit. Pasti yang harus dilihat ke sana sih. Oke, mungkin lanjut pertanyaan yang tadi ya. BC itu blockchain tadi ya. Ya. Jadi kalau mau buat NFT community, mana yang paling kuat selain blockchainnya Ether? Paling bisa dibilang salah satunya kan saingan Ethereum itu kan sebenarnya ini ya, si BSC ya saat ini. Jadi
Ya, di BSC juga kenapa saingan? Karena BSC itu secara transaction-nya cepat, transaction ID-nya prosesnya cepat dan fee-nya murah saat ini. Jadi NFT yang di dalam BSC itu lebih potensial sih. Kenapa? Contohnya gini deh, gas fee-nya si Ethereum aja, gas fee-nya ya, pas kita mau execute something, itu aja bisa sampai $30. Itu sih. Nah, let's say kalian beli NFT yang seharga di bawah $30, kan sayang juga ya kalau sampai apa namanya, maksudnya gas fee sampai $30 gitu kan. Nah, jadi ya saingannya sih BSC sih. Itu saat ini. Oke, kita lanjut. Tapi kalau BSC jauh lebih Nah, ini murah, ada juga kan menarik makannya nih. banyak. Ya, BSC BSC oh jauh ya, lebih murah. XRP. Sangat murah banget. BTC or XRP? Terima kasih para mentor. BTC. Ada yang lain mau jawab? Gua Aku BTC. sih udah pasti BTC. Karena tergantung sih. Sebenarnya kita nggak, sebenarnya gini, mungkin bagi ada orang kalau di luar sana ya, kita sebut dengan BTC maksimalis, ETH maksimalis gitu ya. Kalau di tim kita kayaknya udah gitu ya, kita tuh lebih memilih, pertama ada, kita udah tahu profil risiko masing-masing. Gitu ya, kalau gua dulu kayak Kejo tuh, mau trading sampai pagi gua tradingnya kan. Ya, terus habis itu gue berubah pola, gue lebih invest, gue cari besar income, dan cara banyak hal gitu ya. Habisnya gue invest di BTC gitu. Kalau Kejo, pasti dia sebenarnya intinya apa sih sebenarnya, mau BTC mau SRP, intinya cuma satu, yang penting kita bisa profit, ya kan, yang penting bisa profit itu aja. Ya, Mau kalian mau betul. yang panjang, mau pendek, mau XRP besok ada masalah, selama kalian bisa menghasilkan profit ya sudah, go ahead gitu loh. Tinggal time frame-nya kalian sesuaikan, profil resiko kalian sesuaikan. Mau main token masjid boleh, asal ya kan teman-teman tahu seperti apa time frame-nya, gitu sih kalau aku sih. Ya jawabannya BTC Gitu. udah. Oke, Gua mungkin bukan aku BTC tambahin secara hitung-hitungannya ya, gini. Ya. Jadi ini analisa kita yang untuk grup premium sih, tapi kayaknya oke Ya, juga kita sharing, mungkin teman-teman supaya nambah ilmu juga ya. Jadi gini, pertama yang harus kita ketahui adalah kenapa sih harga masih murah di SRP? Yang pertama adalah jumlah total supply SRP itu begitu banyak, banyak banget gitu. Nah, sekarang untuk BTC dan ETH saat ini tuh supply mereka tuh kan puluhan sampai ratusan juta limit. Oke. Jadi nggak sebanyak si punya SRP. Terus dengan maksimal supply kita ngomongin gini ya, mereka punya maksimal supply-nya lah yang terbatas itu. Terus ini dibandingin dengan SRP yang mempunyai maksimal supply itu sekitar 100 miliar, sedangkan BTC ETH itu BTC 21 juta supply dan Ethereum kan sekitar 115 juta supply. Jadi pada dasarnya XRP supply-nya sangat banyak. Nah, jadi gini, andai kata XRP mencapai 1 jutaan harganya. Kan sekarang kan masih sekitar $1, ya kurang lebih. Nah, kalau dia sampai jutaan harganya rupiah, secara nggak langsung, secara market cap dia bakal jadi nomor satu di mengalahkan BTC secara market cap. Oke. Jadi dan yang harus kita ketahui bahwa XRP tidak pernah melakukan yang namanya burn supply. Ya, jadi kalau aku tanya yang maksudnya yang aku sih bakal pilih mana kalau disuruh milih BTC atau XRP, aku milih kalau bisa dapat cuan yang lebih besar aku masuk sana sih. Masuk habis itu aku cabut YPC yang penting cuan. Gitu. Jadi paling itu yang bisa aku jawab gitu. Mau join grup ya, gimana? Itu ke Wendy ya, BTW, chat aja ke Wendy. Apa, Vin? Tapi gue kalau misalkan ada dua pilihan yang susah ya, biasanya gue akan beli dua-duanya sih. Alokasinya aja diatur. diversify. Kita kan nggak tahu lagi kan XRP ini kan sekarang memang lagi ada kasus, tapi ya lagi-lagi balik lagi ketika kita maksudnya sepakat lah ketika nanti kasusnya selesai, terus dia menang dan ini itu pasti harganya kenaikannya bisa lebih kencang, tapi lagi-lagi ini masih belum pasti. Kalau misalkan yang lebih yakin pastinya di BTC, cuma kalau khawatir ketinggalan ya udah bagi aja, sisihin aja dikit ke sana. Jadi pas kalau naik
ya udah naik seneng dua-duanya naik. Kalau misalkan salah satu yang naik juga kita nggak ketinggalan. Itu pasti lebih oke buat ininya buat psikologis kita gitu. Mungkin sarannya salah satunya gitu. Ya pokoknya poinnya teman-teman juga pelajari fundamentalnya aja lah yang kelihatan make sense. Gitu kan? Ya. Karena kalau dari sisi saya XRP itu there are a lot of things need to be done on the XRP side. Dan kita udah ngerti kan yang namanya teknologi upgrade itu disruption banget ke harga. Kan XRP mesti mikirin karena tadi kan Kejo udah kasih poin tuh. Dia punya miliaran unit keluar terus unlimited. Dia harus mikirin burn karena nggak mungkin koinnya dia harus berserakan begitu banyak di luar. Harganya nggak akan pernah bisa naik. Ingat aja hukum demand dan supply. Ya kan, jadi nanti kita lihat aja kalau si XRP itu bisa punya suatu itu yang plan bisnis yang lebih konkret dan sekarang ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau gua mah sekarang mah BTC dulu. Oke, next. Ya. Kalau itu pertanyaannya nggak digeser-geser. BTW info aja. Apa tuh pertanyaannya? Enggak, sorry. Ya BTW si Lunanya breakout, tapi ya info aja. Ini terus pertanyaan berikutnya seperti ini. Tunggu, kenapa nggak bisa? Tunggu ya. Makanya teman-teman pada ikut grup dulu, pada kontak ke Wendy sana buat trading. Harus perlu mentor lagi ketemu sama Kontakku ada di bioku ya. Ya boleh tuh. Kontaknya ada di bioku. Nanti liatin aja nomor HP-nya. Jangan sampai salah loh. Tunggu. Freeze ya. Nge-freeze. Dia nggak diklik nggak bisa. Oh ini nih, coba lagi ya. Nah, kalau Bro Kenjo ini beda lagi nih. Mau nanya pandangan untuk Coinback itu bagaimana? Coinback itu kalau aku bilang dia NFT yang cukup dikenal di masanya. Jadi dia NFT yang cukup tua juga. Jadi kalau ditanya bagaimana, bagus. Cuman aku kurang suka aja sih dengan kurang diupdate aja sih UI-nya dan maksudnya secara gitu-gitu doang gitu. Jadi nuansanya tuh kayak lama gitu loh. Jadi kalau aku biasanya lebih suka tuh kalau timnya tuh kreatif, teknologinya tuh selalu di-upgrade gitu kan. Berarti kita tahu bahwa ada progres lah gitu. Nggak cuma jualan produk yang sama-sama aja gitu sih. Itu. Tapi back bagus kok. Dia DeFi juga kan sebenarnya. Iya Pak, Bex. Dia DeFi juga kok. Nah ini Pak, ada pertanyaan buat Pak Mar, Pak. Apa? Kagak keluar di bawah sudah gua ditekan soalnya. sih. Tulis masih punyanya Pak Franky terus. Tuh. Oke, ini pertanyaannya gini Pak. Pak Mar, kalau untuk invest kripto, apa aja yang aman untuk jangka panjang? Ya udah tadi udah dikasih tahu BTC, ETH udah tuh paling aman untuk jangka panjang sama BNB udah. Itu udah paling aman, udah paling nggak pusing kita mikirinnya. Apalagi kemarin coba ingat kita beli BTC BNB di 2,3 juta. Nah, lu udah ketahuan sekarang udah jadi berapa duitnya kan? Ya kan? BTC, ETH, BNB udah itu yang paling aman udah. Mau gimana yang namanya market itu geraknya mereka bertiga dulu. Begitu mereka bertiga baru yang lain gerak. Jadi acuannya itu pasti tiga ini gitu. Dan apakah mereka akan tergantikan? Kagak, repot. Ngegantiin mereka repot. Butuh waktu dan butuh banyak teknologi yang perlu dilakukan. Gitu. Jadi berat, babak belur deh. Orang BSC sama ETH kan blockchain-nya udah paling canggih yang dipakein sama token-token lain. Benar nggak? Ya kan? Jadi susah. Mau ngelawan mereka udah susah lah. Sama aja kayak kita mau ngelawan BCA gitu, susah. Jadi itu kalau dari saya sih, BTC, ETH, BNB. Apalagi ETH tuh, seru banget gue beli di 20-an juta, waktu itu kan, borongin di 20-an juta. Nah, sekarang udah balik. BNB di 22 juta. 80% Pak naiknya. Udah balik. Makanya gue semalam begitu ngeliat portofolio gue cengar-cengir aja. Oh ya sudah. Ternyata ada bagusnya juga diem. Itu. Oke, terus aku lanjut nih. Ada pertanyaan, ada yang tahu exchange platform Upbit? Aku sih gini ya, ada. Aku nggak tahu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Exchanger itu, Jo. Exchanger.
Ya, Apik. aku tahu sih. Ah, Oke. Aku lihat belum itu exchanger. Cuman kalau aku kan nggak tahu Belum. ya. Nah, tapi kalau aku gini teman-teman, biasanya kalau mau pakai exchanger itu yang memang udah dikenal lah ya, maksudnya terutama kalau kita tahu Binance itu kan yang nomor satu misalnya gitu kan, bukan promosiin Binance atau apa sih, lebih ke arah ini. Sekarang tuh banyak kasus yang dimana exchanger yang aneh-aneh tuh ada gitu. Nah, terus banyak yang main di sana karena mereka dapat profitnya gampang katanya. Nah, jadi mereka dapat profit gampang dan mereka dapat profit cukup besar, tetapi ketika mau narik dia bilang lu mesti top up ya seharga duit 50% dari saldo lu, porto lu gitu kan. Terus juga Itu ada banyak banget. ya Pak, terus ada juga lu mesti top up dulu $5.000 ini kalau lu mau withdraw. Nah, jadi kalau aku sih kalau yang udah kurang tahu namanya, aku biasanya nggak main kecuali kalau dapat rekomendasi dari yang memang kredibel ya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku bilang aku nggak tahu update, tapi mungkin dia cukup kredibel, tapi aku nggak bisa bilang karena aku juga nggak analis. Tapi kemarin banyak kasusnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman tolong hati-hati memilih exchange kalau bisa yang memang ya kalau kalian udah tahu yang pasti-pasti aja kenapa harus coba yang nggak pasti gitu loh, yang meragukan gitu sih. Jadi seperti itu sih kalau dari aku sih. Jadi jangan Itu ada kemakan yang juga, namanya kalian gampang apa Pak? ada juga yang namanya apa, bikachain.io. Iya, di kacian.top tuh kemarin. Saya cari Google nggak nemu Pak sama sekali. Tapi kalau buka websitenya ada. Nah, itu yang Banget. ngeri nggak sih kayak ketika lu bahkan nggak dapat berita baik atau berita buruknya, jadi tapi ada gitu loh. Nah, itu lebih menakutkan sih. Nah, kejadian juga tuh di grupnya Wendy alumni kan, itu ada juga yang sampai minta 50% tuh top up portofolionya Pak dari Iya, total foto. Iya, iya Nah, benar. itu harus hati-hati ya teman-teman. Gitu. Lagi rame tuh itu. Betul. Berikutnya ini koin DeFi yang berfundamental kuat, koin apa ya kok? Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Apa, sorry? Kalau fundamental kuat ya pastinya jangan pilih token ya. Ini yang kripto ya, dia bilang. Koin Koin DeFi kan? yang Koin DeFi kan? berfundamental Ya, kuat. pertama. Oh, DeFi. Oke, kalau DeFi berfundamental kuat, pastinya pertama aku pasti pilih Pancake sih. Setuju. Gitu. Karena apa ya? Kita melihat ekosistem pada akhirnya gitu. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup, maksudnya kan? Itu. Kenapa Hayu bisa pakai Pancake? Karena memang disupport sama Binance. Dia menggunakan ekosistemnya kan. Mau pakai Trust Wallet-nya punya Trust Wallet juga punya Binance ujung-ujungnya kan, kalau kita tahu gitu ya. Terus ada Pancake Swap yang dia support juga dan sebagainya. Ya hari ini kalau aku ngomong DeFi ya, yang kuat ya paling Market. Yang lainnya ya cuma melengkapi supaya ada persaingan aja. Cuma pada akhirnya semua orang mainnya pakai apa? Pancake gitu loh. Gitu. Coba Ada ya lagi apa, yang lain? Aku tahu itu sih. Kejo coba cek yang namanya Yearn Finance, YFI. YFI Finance Pak. Ya, dari sisi fundamentalnya, Kevin juga boleh liatin dari sisi teknikalnya YFI. Apaan nih harganya? Koinnya Ini dikit itu. oh iya ya. Hai. Agregator service for DeFi investor. Ya kan? Gue masuk gede juga Ya di ini situ. oke sih, Kenapa? secara gacuan gede dong Pak. Kayaknya Belum kan kemarin kenaikannya koreksi. lumayan. Kan kemarin koreksi gue beli di Oh oke. 250-an juta gue beli. Ya sekarang udah balik lah. Tapi fundamentalnya menarik banget. Ya oke sih secara ini. Menarik. Oke, kalau aku mungkin tambahan soal masalah DeFi tadi ya. Pancake itu memang salah satu yang cukup kalau aku bilang saat ini secara DeFi dia yang mungkin kalau aku lihat dari sisiku itu yang cukup nomor satu ya. Kenapa? Salah satunya itu token kan banyak dibuat di BSC sebenarnya. Nah, karena token tuh banyak dibuat di BSC, jadi Pancake Swap tuh jadi DeFi nomor satu yang diutamakan lah gitu. Jadi transaksi itu banyak di sana gitu sih. Nah, di lain hal stakingnya tuh APY-nya cukup besar. Nah, jadi teman-teman bolehlah lihat-lihat lagi sih di Pancake Swap.
Sisanya mungkin bake oke lah. Tapi aku lebih seneng sih cake sih atau pancake gitu. Yup. Ini ada pertanyaan, apakah bisa market cap ada lebih besar dibandingin Ethereum? Bisa aja. Gimana tuh? Kalau dia bilang bisa ya, Bisa bisa aja, aja. betul. Bisa, bisa aja, tapi nggak tahu kapan. Ya. Kalau gue bisa, Betul. gue ngomong nih, realistis ya, nggak akan bisa. Oke. Blockchain-nya, kalau lo mau ngelawan ETH, yang lo mesti lawan adalah blockchain-nya. Dan ETH 2.0 itu pengembangannya udah bertahun-tahun dilakukan dengan biaya yang gede. Ya kan, jadi kalau XRP mau Betul. melakukan itu, dia harus lakukan itu, harus dia sikat tuh ETH 2.0. Dan BTW, masalahnya market cap ada Pak? Market cap Cardano dengan lebih besar dibanding Ethereum. pastilah yang namanya market cap itu kan related kepada teknologi yang dipakai kan, karena itu kan Betul. menunjukkan orang percaya atau tidak kan gitu kan. Terus Ya. barulah terbentuk yang namanya demand dan supply, begitu demand dan supply akan mempengaruhi harga kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah sekarang apakah teknologinya ada itu bisa menyaingi ETH 2.0? Tuh pertanyaannya tuh kan Kejo canggih tuh soal gitu-gitu, coba gue tanya sama lu. Bisa nggak tuh yang namanya blockchain-nya ETH dilawan sama blockchain-nya ada? Kalau secara bisa atau enggak, mungkin bisa. Karena kalau sampai ke Ethereum tuh ada problem ya, salah satunya. Nah, Dan mungkin bakal panjang, karena Cardano tuh gini, Ethereum tuh udah cukup panjang, lama banget gitu kan. Dan produknya tuh udah banyak banget. Sedangkan Cardano, itu tuh kayak istilahnya dalam perusahaan tuh masih pre-seed gitu loh. Jadi masih awal banget gitu, early banget. Dan bahkan smart contract-nya masih belum keluar maksudnya. Jadi masih banyak. Cuman kalau ditanya bisa ngalahin BNB nggak? Nah itu kemarin dari tadi mereka bersaing tuh 34. Nah itu aja deh. Kalau kalau ke Ethereum masih lama gitu sih, masih lama kayaknya. Jadi secara produk sih Cardano ya bagus secara plannya, cuman kan belum terrealisasi kan. Jadi ya panjangnya kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin bisa 10-20 tahun atau 30 tahun lagi gitu sih. Itu. emang viewers kita cuma 104 terus ya? Apa di tempat Tadi gua turun nge-freeze? naik turun sih Pak. Oh, Itu 105 sekarang. oke. Di gua nggak ngupdate, berarti udah error. Ya kemarin punya saya juga begitu. Nah mungkin ini buat si Billy ya. Oke. Yuk. Apa? Nah jadi kalau bearish kita lepas dulu untuk beli bawah lagi atau gimana Pak? Untuk invest jangka panjang. Apa Jo? Sorry, keputus tadi. Kalau bearish time, bagusnya kita lepas dulu untuk beli bawah, untuk beli bawah lagi atau gimana? Untuk invest jangka panjangnya. Oh, kalau invest jangka panjang udah pegang aja. Selama koinnya masih yakin sama koinnya, terus development koinnya juga masih bagus. Kalau pas harganya turun, tinggal top up aja, tambah aja terus. Jangan dijual lah, karena percuma kan. Biasanya kalau untuk invest jangka panjang kita keluar masuk, biasanya malah hilang barang. Yang ada nanti malah average kita semakin tinggi, terus koin yang kita punya malah jadi semakin sedikit. Namanya tarikin ke Itu sini. kalau untuk invest. Yang di sana, kumpulin lagi di sini. Oke. Ya. Teman-teman, mungkin kurang lebih itu dulu ya questionnya ya, karena masih banyak banget questionnya dan bakal panjang, mungkin bakal sampai kayak sampai malam mungkin nggak tanda, tapi lumayan panjang. Jadi kita bakal bagi lagi untuk next sessionnya ya, mungkin nanti kita bakal kabari lagi kalau memang ada kelas gitu. Kalau ada lagi session untuk sharing ini, kita bakal umumin lagi. Bisa pantengin di IG-nya Pak Mar dan IG-nya Wendy ya. Wendy, Pak Mar ada tambahan, dan Kevin Willy. Kita mendingan bikin kayak beginian tiap hari aja kali ya, boleh nggak? Pak, jangan tiap hari juga Pak. Kalau weekend nggak apa-apa Pak. Ya, kalau pas weekend itu udah pasti bisa. Kalau weekday nggak bisa. Kalau sayanya mungkin sulit. Kalau di luar jam kerja boleh Pak. Kan orang juga nggak pada kerja Pak.
Oh iya, siapa tahu. Kan PPKM, masa masih kerja? Oh iya sih ya. Tapi kan ada yang office, Pak. Oh iya, iya, iya. Iya. Tiap Itu tiap sih weekend paling. boleh lah. Tiap Weekend weekend. Sabtu Weekend, mungkin boleh sih. Sabtu Ya, atau Minggu tiap jam 11, 12 itu boleh. Siap. iya, Atau sore betul. gitu pas orang-orang nyantai kan. Nah, CH boleh, maksudnya CH aja kayak dulu. CH bakal tetap ada. Jadi teman-teman kalau mau nanya silahkan masuk ke CH, follow CH kita. Kita selalu open. Cuman mungkin kadang kemarin kan karena market kripto lagi kurang, jadi CH tentang kriptonya tuh lebih kurang bertanya sih. Nah, teman-teman kalau mau nanya tentang kripto, nanti malam ada CH nggak teman-teman? Ada tuh, si Wendy udah bikin. Tuh, nanti malam ada CH jam 7 malam. Teman-teman boleh masuk aja ya nanti ya. Kita bakal bahas-bahas di sana juga boleh. Nah, boleh ke linknya bio-nya si ini Wendy kalau mau ke CH-nya kalau belum punya itu ya. Ya. Atau follow Telegram Investor Cafe, bisa cek di story-nya Wendy, itu juga bakal ada nanti. Sama Wendy, itu Pak kalau Mar, yang pada silakan. mau ikut trading boleh ya kontak si Wendy juga. Pokoknya semua kontak Wendy aja pokoknya, udah gitu aja. Mau join grup, mau join grup Iya. kita, terus mau Investor Cafe Telegram, mau CH, mau apapun itu, tanya ke Wendy aja lah. Semua. Mau nanya tentang kripto, tanya ke Wendy juga aja. Iya. Aduh. Ya udah. Ya, oke, paling itu aja ya teman-teman untuk hari ini ya. Untuk IG live-nya nanti tunggu Thank di you. sesi clubhouse-nya ya teman-teman. Thank you semua, thank you Kevin Billy, Dah. thank Thank you you semua. Wendy, dan thank you Pak Mar.